Kisah tragis di balik kerajaan Majapahit, kejayaan dan kehancurannya. Selamat datang di channel Tagar Info, tempat di mana kita mengungkap misteri dan sejarah yang menakjubkan. Pada video ini, kita para sedulur akan menyelami salah satu babak paling penting dalam sejarah Nusantara, yaitu kisah tragis di balik kejayaannya dan kehancuran kerajaan Majapahit. Sejarah yang penuh intrik, kekuasaan, dan tragedi ini akan kita telusuri hingga ke akhir yang mengejutkan. Kita mungkin hanya tahu nama Universitas Gadjah Mada. Apakah Majapahit ataupun Nusantara ini hanya seputar Indonesia? Dan apa hubungan dengan Malaysia dan Filipina? Pada video ini kita akan ungkap seperti apa akhir tragis dari pendahulu kita melalui Majapahit. Majapahit yang didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Dengan pusat pemerintahan di Trowulan, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gadjah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Nah, disinilah kita mengetahui asal-usul nama dari Universitas Gadjah Mada. Tentu siapa yang tidak tahu kan? Salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang terletak di Yogyakarta, di mana diambil dari nama Mahapati Gadjah Mada dari kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaannya, Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara dan bahkan meluas hingga semenanjung Malaya dan Filipina. Ini adalah masa keemasan yang penuh dengan pembangunan dan kemakmuran. Nusantara ternyata pernah berjaya sebegitu luasnya, tidak hanya mencakup dari Sabang sampai Merauke ya sedulur. Dulu mungkin Sumatera dan yang lainnya memang masih kerajaan, namun kekuasaan Majapahit ini telah menyebar luas ke Malaysia dan Filipina melalui strategi dan politik yang brilian. Salah satu faktor utama kejayaan Majapahit adalah strategi politik dan militernya yang brilian. Gadjah Mada dengan kecerdasannya berhasil menyatukan berbagai wilayah di Nusantara melalui diplomasi dan kekuatan militer. Ia juga menerapkan sistem administrasi yang efektif untuk menjaga kestabilan kerajaan. Strategi politik, ya, politik ini adalah sebuah topik yang masih sangat kental dengan kita semua ya sedulur, Indonesia khususnya. Dan juga militer. Militer ini seperti sebuah darah yang telah diwariskan untuk kita para masyarakat Indonesia khususnya Nusantara, yang tentara maupun sipil tentunya memiliki darah pejuang. Namun Majapahit bukan hanya kuat secara militer ya sedulur, tetapi juga cerdas dalam berdiplomasi. Mereka menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan menggunakan pernikahan politik untuk memperkuat kekuasaan mereka. Selain kekuatan politik dan militer, Majapahit juga dikenal dengan kebudayaannya yang megah. Melalui seni, sastra, dan arsitektur berkembang pesat pada masa ini. Candi-candi megah seperti Candi Tikus dan Candi Bajang Ratu adalah bukti kejayaan seni dan arsitektur Majapahit. Karya-karya sastra seperti Kakawin Nagarakretagama memberikan gambaran yang jelas tentang kemegahan dan kompleksitas budaya Majapahit. Ini adalah salah satu warisan budaya yang paling penting dari sejarah kita. Nah sedulur, kita nih dan generasi-generasi muda untuk kedepannya diharapkan tidak melupakan sejarah maupun budaya serta tradisi kita. Itu adalah kekayaan serta seni yang luar biasa, yang mana telah mewarnai kehidupan para orang tua kita, kakek nenek buyut kita. Tanpa itu semua, kehidupan kita mungkin tidak memiliki karya-karya seni ataupun warna-warni di setiap harinya. Nah, namun sedulur, kejayaan Majapahit tidak bertahan lama. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1383, konflik internal mulai menggerogoti kerajaan ini. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan dan pemberontakan di berbagai wilayah menyebabkan melemahnya kontrol pusat. Sayang sekali Majapahit mulai runtuh di era di mana Hayam Wuruk, raja pada saat itu, dia meninggal ya para sedulur. Nah ternyata yang membuat kerajaan Majapahit ini tumbang adalah pengkhianat dari internal, mulai dari pejabat-pejabat kerajaan maupun keluarga kerajaan, yang mana menyebabkan melemahnya kontrol di pusat kerajaan. Setelah Hayam Wuruk, Majapahit kehilangan pemimpin yang kuat yang menyebabkan kerusuhan internal dan
ketidakstabilan yang berujung pada kehancuran Majapahit. Dan inilah puncaknya, berdasarkan penelitian terbaru, ditemukan bukti bahwa salah satu faktor utama kehancuran Majapahit adalah pengkhianat dari dalam istana sendiri. Dokumen-dokumen kuno yang baru ditemukan mengungkapkan adanya konspirasi yang melibatkan anggota keluarga kerajaan dan pejabat tinggi yang bersekongkol dengan musuh eksternal untuk menjatuhkan Majapahit. Penemuan ini menunjukkan bahwa kehancuran Majapahit bukan hanya karena faktor eksternal ya, para sedulur, tetapi juga pengkhianatan dan konspirasi di dalam istana. Ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana kerajaan besar ini akhirnya runtuh. Meskipun Majapahit runtuh, warisannya tetap hidup hingga kini. Banyak nilai, budaya, dan tradisi yang masih kita kenang dan pelihara. Dari seni, sastra, hingga sistem pemerintahan, pengaruh Majapahit tetap terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Majapahit mungkin telah runtuh, tapi pengaruhnya tetap hidup. Kita bisa melihat jejaknya dalam banyak aspek budaya dan kehidupan kita hari ini. Terlihat dari karakter-karakter masyarakat kita, di mana kita sangat gigih dalam berjuang. Yang mungkin kita negatifnya ya, itu sulit sekali patuh terhadap pemerintah maupun aturan, karena sejarah mengatakan kita diatur oleh sistem kerajaan. Itulah kisah tragis kerajaan Majapahit, adalah salah satu babak paling penting dalam sejarah Nusantara yang penuh dengan kejayaan dan tragedi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Tulis di kolom komentar di bawah ini tentang pendapat kamu ya sedulur mengenai pengkhianatan dan dibalik runtuhnya Majapahit. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.